Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Cucu Marlina pada kesempatan hari ini akan memaparkan materi tentang bentuk lembaga keuangan mikrosyariah, di antaranya BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Koperasi Pondok Pesantren. Materi yang pertama tentang pengertian BMT, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan pengertian Koperasi Pondok Pesantren. BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Koperasi Pondok Pesantren adalah koperasi yang didirikan di pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Namun, kali ini tidak hanya yang ada di pondok pesantren, juga untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya, prinsip BMT yaitu dari anggota, untuk anggota, dan kepada anggota. Kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah, mandiri, swadaya, dan musyawarah, semangat jihad, istiqomah, dan profesional, menjiwai muamalat dan Islamiyah. Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Prinsip ekonomi dalam koperasi syariah antara lain: 1. Kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. 2. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Terakhir, menunjang tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan permusatan sumber dana ekonomi dalam segelintir orang atau sekelompok orang saja. Prinsip syariah dalam koperasi syariah prinsip antara lain: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Keputusan ditetapkan secara bermusyawarah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembentukan balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. Sejarah BMT ada di Indonesia pada tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulir lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Koperasi berbasis Islam di Indonesia sudah ada sejak awal didirikan SDI atau Serikat Dagang Islam di Solo, Jawa Tengah. Pada tahun 1990, koperasi syariah mulai muncul di Indonesia. Produk dan mekanisme operasional BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Koperasi Pondok Pesantren dalam menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya berupa pembiayaan. Untuk jenis-jenis produknya biasanya disesuaikan dengan lembaga yang bersangkutan. Peraturan Hukum BMT, KJKS, dan Koperasi Pondok Pesantren. PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
petunjuk pelaksanaan, pembentukan, pengesahan, akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Keputusan Negara, Koperasi, dan UKM Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah tahun 2004. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 21 tentang pedoman pengawasan koperasi, simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi tahun 2008. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah tahun 2007. Kesimpulan, baik BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Koperasi Pondok Pesantren merupakan lembaga mikro syariah yang didirikan untuk membantu ekonomi mikro berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatan utamanya menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dan pola bagi hasil sesuai dengan lembaga yang bersangkutan. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.